Hai, perkenalkan nama saya Lukas Fernando Nabitipulu dari Prodi Teknik Kimia NIM 1202800095 dari TPB 15A. Perkenalkan, nama saya Rizka Anjani, NIM 1203146 dari Program Studi Teknik Biosistem TPB 15. Kenalkan, nama saya Michael Pratama Putra Simamora dengan NIM 120280088 dari Program Studi Teknik Kimia TPB 15. Perkenalkan, nama saya Lili Marto Purba, NIM saya 120200089, saya dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Fahrul Badar, NIM 120310047 dari Teknik Biosistem TPB 15. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau dikenal juga nama gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz bergantung pada besar medan magnetik, besar arus listrik yang mengalir, panjang kawat penghantar, dan sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnetik. Secara matematis, gaya Lorentz didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali I dikali sin theta. Dengan keterangan F sama dengan gaya Lorentz atau dengan satuan Newton, B sama dengan medan magnetik dengan satuan Tesla, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, I sama dengan panjang kawat penghantar dengan satuan meter, dan theta sudut antara arus listrik dan arah medan magnetik. Gulungan dari kumparan akan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa, hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Untuk memahami bagaimana sebuah listrik bekerja, kuncinya ialah memahami bagaimana elektromagnetnya dapat bekerja. Pengertian motor listrik sederhana. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan disebut generator atau dinamo. Prinsip kerja motor listrik secara sederhana awalnya adalah memanfaatkan sifat-sifat kutub magnet. Dua kutub magnet yang berdekatan tetapi berbeda kutub akan menimbulkan gaya saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sejenis akan saling tolak-menolong. Motor listrik dikelompokkan menjadi 3 jenis yang terdiri dari motor DC, motor induksi, dan motor sinkron. Motor listrik juga memiliki 2 bagian, yaitu stator dan rotor. Bagian stator merupakan bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan bagian rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak.
Kesimpulannya, pada percobaan ini motor listrik atau dinamo berfungsi sebagai alat utama untuk pembuatan bor listrik, yang mana dinamo tersebut menggunakan prinsip gaya Lorentz. Ketika dinamo dialiri arus listrik, kumparan yang terdapat di dalam dinamo tersebut akan menghasilkan gaya magnetik, sehingga akan terjadi perbedaan gaya yang disebabkan adanya magnet di dalam dinamo. Percobaan bor listrik ini juga bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat suatu pekerjaan agar lebih mudah dan efisien.